Awal dari sebuah pusat iman. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas alun-alun Bandung. Raka Wiratma berdiri mematung di depan bangunan megah bercat putih dengan dua menara kembar yang menjulang ke langit. Di hadapannya, Masjid Raya Bandung berdiri bukan sekadar sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai saksi panjang perjalanan kota ini. Bagi Raka, masjid ini bukan hanya bangunan, melainkan halaman pertama dari buku sejarah yang hidup. Masjid ini lebih tua dari yang orang kira. Suara Abah Surya terdengar pelan di sampingnya. Tongkat kayu tua di tangannya mengetuk pelataran masjid, seolah membangunkan kenangan yang tertidur. Abah Surya telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di sekitar alun-alun ini. Ia menyimpan kisah yang tak tertulis di buku manapun. Raka membuka catatannya. Sejarah mencatat bahwa Masjid Raya Bandung pertama kali dibangun pada tahun 1810, tak lama setelah Kabupaten Bandung dipindahkan ke wilayah yang kini menjadi pusat kota. Kala itu, masjid berdiri sederhana, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia. Namun justru dari kesederhanaan itulah denyut kehidupan kota mulai terbentuk. Pada masa itu, alun-alun bukan sekadar ruang terbuka. Ia adalah pusat segalanya, tempat rakyat berkumpul, tempat keputusan diambil, dan tempat doa dipanjatkan. Masjid berdiri menghadap alun-alun, menandai hubungan erat antara kekuasaan, masyarakat, dan Tuhan. Bandung seakan dilahirkan kembali di titik ini. Abah Surya menghela napas panjang. Dulu, sebelum ada gedung-gedung tinggi, suara azan dari masjid ini mengalir bebas, menyentuh sawah dan sungai, katanya. Raka membayangkan suasana Bandung awal abad ke-19, jalan tanah, rumah panggung, dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Masjid Raya Bandung menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus sosial. Disinilah orang-orang belajar mengaji, bermusyawarah, dan mencari keadilan. Saat penjajahan Belanda mulai menguatkan cengkeramannya, masjid ini tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman. Berkali-kali direnovasi, dibongkar, lalu dibangun kembali, masjid ini seolah menolak untuk dilupakan oleh waktu. Raka menyadari satu hal penting. Setiap perubahan bentuk Masjid Raya Bandung selalu mengikuti denyut zaman. Dari bambu, kayu, hingga tembok kokoh, semuanya mencerminkan kondisi sosial dan politik saat itu. Namun fungsi utamanya tak pernah berubah, menjadi pusat spiritual masyarakat Bandung. Ketika matahari mulai naik, cahaya pagi memantul di lantai marmer masjid. Raka menutup catatannya perlahan. Ia tahu, kisah ini baru saja dimulai. Masjid Raya Bandung masih menyimpan banyak rahasia tentang kolonialisme, perjuangan, modernisasi, dan bagaimana iman bertahan di tengah perubahan kota. Disinilah segalanya bermula. Di jantung kota Bandung, sebuah masjid berdiri, menunggu kisahnya untuk kembali diceritakan. Masjid di bawah bayang kolonial. Siang mulai merayap di alun-alun Bandung ketika Raka Wiratma kembali duduk di bangku kayu tua, tepat di bawah pohon beringin yang konon sudah ada sejak masa kolonial. Dari tempat itu, ia memandang Masjid Raya Bandung dengan sudut yang berbeda. Jika pagi tadi masjid tampak khusyuk dan tenang, kini bangunan itu seakan menyimpan kegelisahan lama, jejak zaman ketika iman harus berdiri tegak di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Abah Surya duduk di sampingnya, menatap lurus ke arah masjid. Zaman Belanda, masjid ini bukan hanya tempat salat, ujarnya pelan, tapi tempat orang-orang berbisik tentang harapan. Raka mengangguk. Ia tahu, pada pertengahan abad ke-19, Bandung mulai berubah cepat. Jalan-jalan dibangun, perkebunan dibuka, dan kekuasaan kolonial semakin menancap kuat. Namun, di tengah perubahan itu, Masjid Raya tetap menjadi pusat kehidupan pribumi. Bangunan masjid yang awalnya sederhana mengalami perubahan besar. Anyaman bambu diganti dengan kayu, lalu tembok bata. Atapnya pun berubah, menyesuaikan gaya arsitektur masa itu. Bagi pemerintah kolonial, perubahan ini sekadar pembangunan. Namun bagi masyarakat Bandung, setiap renovasi adalah bentuk perlawanan diam-diam, tanda bahwa mereka masih memiliki ruang sendiri. Abah Surya bercerita tentang kakeknya yang sering datang ke masjid saat malam hari. Katanya, setelah Isya, orang-orang berkumpul. Bukan cuma mengaji, tapi membicarakan nasib, kenangnya. Masjid menjadi tempat bertukar pikiran, menyusun strategi, dan menjaga semangat kebersamaan. Dalam diam,
Masjid mengajarkan keberanian. Raka membayangkan suasana itu. Lampu minyak menerangi ruang utama, bayangan jamaah menari di dinding, dan suara ayat suci bercampur bisikan perlawanan. Di luar, patroli kolonial lalu lalang, namun masjid tetap berdiri, tak tersentuh. Seolah ada batas tak kasat mata yang membuatnya tetap sakral. Pada awal abad ke-20, Bandung berkembang pesat menjadi kota modern. Gedung-gedung bergaya Eropa mulai bermunculan, dan alun-alun Bandung semakin ramai. Masjid Raya pun kembali direnovasi agar mampu menampung jamaah yang kian banyak. Setiap azan yang berkumandang seolah menegaskan satu hal, identitas Bandung tak bisa dilepaskan dari masjid ini. Masjid ini seperti Bandung itu sendiri, kata Abah Surya sambil tersenyum tipis. Berubah bentuk, tapi tidak jiwa. Kalimat itu menancap kuat di benak Raka. Ia menyadari bahwa Masjid Raya Bandung bukan hanya bertahan, tetapi ikut membentuk karakter kota, tegar, adaptif, dan penuh harapan. Menjelang sore, bayangan menara masjid memanjang di pelataran. Raka berdiri, menatap pintu utama masjid yang telah dilewati ribuan orang dari berbagai zaman. Dari masa kolonial hingga ambang kemerdekaan, masjid ini terus menjadi tempat berlindung, bagi doa, bagi mimpi, dan bagi keberanian yang tak pernah padam. Dan sejarahnya masih terus berjalan. Takbir di tengah revolusi. Suara azan maghrib menggema lembut di udara alun-alun Bandung. Raka Wiratma berdiri di anak tangga Masjid Raya Bandung, memandangi langit yang mulai menggelap. Ada sesuatu yang berbeda saat ia membayangkan tempat ini pada pertengahan tahun 1940-an, saat kota Bandung berada di pusaran revolusi, dan masjid ini menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Abah Surya datang menghampiri, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ayah saya pernah bercerita, katanya pelan, waktu Indonesia merdeka, masjid ini penuh air mata dan takbir. Raka menoleh. Ia tahu, masa itu bukan sekadar bab sejarah, melainkan luka dan kebanggaan yang hidup dalam ingatan kolektif. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Bandung berubah menjadi kota yang tegang. Tentara Sekutu dan Belanda kembali datang, dan ketegangan memuncak hingga terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Di tengah kekacauan itu, Masjid Raya Bandung tetap berdiri. Dindingnya menjadi saksi doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan dan kemerdekaan. Masjid ini berfungsi lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia menjadi titik kumpul, tempat menyampaikan kabar, dan ruang menenangkan jiwa. Banyak pejuang yang singgah sejenak, bersujud sebelum kembali ke medan pertempuran. Takbir yang berkumandang bukan hanya seruan iman, tetapi juga seruan keberanian. Abah Surya menceritakan bagaimana masyarakat berkumpul di masjid saat kota dibakar demi mempertahankan kemerdekaan. Api ada di mana-mana, ujarnya lirih, tapi masjid tetap menjadi tempat orang berharap. Raka merinding membayangkan cahaya api memantul di menara masjid, sementara doa-doa naik ke langit malam. Pasca revolusi, Bandung berusaha bangkit dari puing-puing kehancuran. Masjid Raya kembali direnovasi, memperkuat strukturnya yang sempat terdampak situasi perang. Renovasi ini bukan sekadar perbaikan fisik, tetapi simbol kebangkitan. Seperti kota Bandung, masjid ini ikut berdiri kembali dengan wajah baru dan semangat yang tak tergoyahkan. Tahun-tahun setelah kemerdekaan membawa perubahan besar. Pemerintahan baru, arus urbanisasi, dan tumbuhnya identitas nasional membuat Masjid Raya Bandung semakin penting. Ia menjadi tempat perayaan Hari Besar Islam, peringatan kemerdekaan, dan pusat kegiatan keumatan yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Raka mencatat satu kesimpulan penting. Jika pada masa kolonial masjid adalah ruang bertahan, maka pada masa revolusi masjid menjadi ruang perjuangan. Setiap lantai yang diinjak, setiap dinding yang disentuh, menyimpan jejak langkah orang-orang yang percaya bahwa iman dan kemerdekaan berjalan beriringan. Malam semakin pekat. Lampu-lampu masjid menyala, memantulkan cahaya hangat ke pelataran. Raka menatap menara kembar yang berdiri kokoh, seolah menjaga kisah revolusi agar tak pernah pudar. Masjid Raya Bandung telah melewati api dan air mata, dan masih tetap berdiri. Sejarahnya belum selesai. Menara kembar dan wajah baru kota. Pagi kembali menyapa alun-alun Bandung, namun suasananya jauh berbeda dari kisah-kisah lama yang terus bergema di benak Raka Wiratma. Anak-anak berlarian di hamparan rumput sintetis,
Wisatawan sibuk mengabadikan momen, dan di tengah semua itu Masjid Raya Bandung berdiri dengan wajah yang jauh lebih modern. Dua menara kembar menjulang tinggi, seolah menjadi penanda arah bagi siapapun yang datang ke jantung kota. Raka melangkah perlahan menyusuri pelataran masjid. Disinilah, menurut catatan sejarah, perubahan besar terjadi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Bandung berkembang pesat, dan Masjid Raya tak bisa lagi bertahan dengan wajah lama. Kota menuntut simbol baru, tanpa melupakan akar sejarahnya. Abah Surya menyusul dari belakang. Waktu menara itu dibangun, katanya sambil menunjuk ke atas, banyak orang terkejut. Ada yang senang, ada juga yang takut masjid kehilangan jiwanya. Raka tersenyum tipis. Perubahan selalu memicu perdebatan, terlebih pada bangunan yang syarat makna. Renovasi besar dilakukan untuk menjawab kebutuhan zaman. Masjid Raya Bandung diperluas, diperkuat, dan dirancang ulang agar mampu menampung puluhan ribu jamaah. Arsitekturnya menggabungkan unsur modern dengan sentuhan Islam yang tegas. Warna putih mendominasi, menghadirkan kesan bersih dan terbuka, sejalan dengan semangat Bandung sebagai kota yang terus bergerak maju. Namun bagi Raka, yang paling menarik bukanlah perubahan fisiknya, melainkan bagaimana fungsi masjid tetap terjaga. Di tengah hiruk-pikuk kota, masjid ini masih menjadi tempat orang mencari ketenangan. Pekerja kantor, pedagang, mahasiswa, hingga wisatawan, semua bertemu dalam satu saf. Abah Surya terdiam sejenak, lalu berkata, "Dulu, masjid ini pusat perlawanan. Sekarang, ia pusat pertemuan." Kalimat itu sederhana, tapi syarat makna. Masjid Raya Bandung kini menjadi ruang publik yang inklusif, tempat ibadah sekaligus simbol persatuan. Raka menaiki salah satu menara. Dari atas, Bandung terlihat membentang luas, gedung-gedung tinggi, jalan raya yang sibuk, dan sisa-sisa sejarah yang masih bertahan di sela modernitas. Dari ketinggian itu, ia menyadari bahwa masjid ini bukan hanya mengikuti perubahan kota, tetapi ikut membentuknya. Azan zuhur berkumandang, menggema lebih jauh dari sebelumnya. Teknologi memperkuat suara, tetapi pesan yang disampaikan tetap sama, panggilan untuk kembali, sejenak, pada nilai-nilai dasar. Di tengah kecepatan hidup modern, Masjid Raya Bandung berfungsi sebagai jangkar spiritual. Raka menutup catatannya dengan perasaan campur aduk. Modernisasi sering dianggap menghapus masa lalu, namun di sini ia melihat hal sebaliknya. Sejarah tidak dihapus, melainkan dilapisi oleh zaman baru. Masjid Raya Bandung menjadi bukti bahwa warisan dan pembaruan bisa berjalan berdampingan. Saat matahari mulai condong ke barat, bayangan menara kembar kembali memanjang di alun-alun. Seperti jarum jam raksasa, ia mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan masjid ini terus setia menemani perjalanan Bandung. Masjid, kota, dan ingatan yang tak pernah padam. Senja turun perlahan di alun-alun Bandung. Langit berwarna jingga, dan cahaya keemasan menyapu dinding putih Masjid Raya Bandung. Raka Wiratma berdiri diam di tengah keramaian, menyadari bahwa perjalanannya menelusuri sejarah masjid ini telah sampai pada ujung, atau mungkin justru pada awal yang baru. Abah Surya duduk di bangku batu, menatap masjid dengan mata yang menyimpan banyak waktu. Bandung hari ini jauh berbeda, katanya lirih, tapi masjid ini masih memanggil orang dengan cara yang sama. Raka mengangguk. Ia melihat anak muda bersuah foto, keluarga berjalan santai, dan jamaah yang bergegas menuju pintu masjid. Semua generasi bertemu di satu ruang yang sama, ruang yang telah menyatukan Bandung selama lebih dari 2 abad. Masjid Raya Bandung hari ini bukan hanya simbol keagamaan, tetapi identitas kota. Ia hadir dalam kartu pos, berita, media sosial, dan ingatan kolektif warga. Namun di balik kemegahannya, masjid ini tetap menjalankan fungsi paling mendasar, menjadi tempat bersujud, tempat merenung, dan tempat kembali. Raka menyadari bahwa setiap zaman meninggalkan lapisan cerita. Abad ke-19 menorehkan kesederhanaan, masa kolonial menyisakan keteguhan, revolusi menghadirkan keberanian, dan era modern memberi wajah baru. Semua lapisan itu bertumpuk, membentuk karakter Masjid Raya Bandung yang unik, tegar namun ramah, megah namun membumi. Abah Surya berdiri perlahan, menopang tubuhnya dengan tongkat tua. Suatu hari nanti, katanya sambil tersenyum,
Kamu yang akan jadi penjaga cerita. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia menyadari bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang siapa yang bersedia mengingat dan menceritakannya kembali. Ketika azan maghrib berkumandang, suara itu menyatu dengan hiruk-pikuk kota. Kendaraan melambat, langkah-langkah berhenti sejenak, dan perhatian tertuju pada satu arah. Di momen itulah Raka memahami peran sejati masjid ini sebagai penyeimbang, pengingat bahwa di tengah perubahan, ada nilai yang tetap berdiri. Lampu-lampu masjid menyala satu persatu, memantulkan cahaya hangat ke alun-alun. Masjid Raya Bandung seolah bernapas bersama kota, menampung harapan generasi hari ini dan esok. Ia bukan monumen mati, melainkan ruang hidup yang terus diisi oleh doa dan cerita baru. Raka menutup buku catatannya untuk terakhir kali. Ia tahu, kisah ini akan ia bagikan, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa sebuah kota besar lahir dan tumbuh dari ruang-ruang kecil yang dipenuhi iman dan kebersamaan. Di jantung Bandung, Masjid Raya tetap berdiri. Menjaga waktu, menjaga ingatan, menjaga jiwa kota. Masjid Raya Bandung bukan sekadar bangunan megah di tengah kota. Ia adalah saksi hidup perjalanan Bandung, dari tanah sederhana, masa penjajahan, api perjuangan, hingga gemerlap kota modern. Setiap azan yang berkumandang dari menaranya membawa pesan yang sama sejak 2 abad lalu, bahwa iman, kebersamaan, dan harapan selalu punya tempat di tengah perubahan zaman. Selama Bandung berdiri, kisah Masjid Raya akan terus hidup dalam ingatan warganya.